Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Alon Fauzan dengan NIM 223123 Universitas Primagraha, kampus masa depan gemilang. Baik, saya di sini akan membuat video tugas UTS dari Bapak Teguh ya, membuat video terkait dengan manajemen kinerja, pengertian manajemen kinerja dan tujuan dan lain-lain sebagainya. Oke, baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian daripada manajemen kinerja. Baik, manajemen kinerja adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kinerja individu atau organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu menurut Armstrong 2006, pakar ini berpendapat bahwa manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi dengan meningkatkan kinerja individu dan tim tentunya, baik itu secara individu maupun dengan tim secara berkelompok. Baik, slide selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen kinerja. Nah, tujuan yang utama manajemen kinerja adalah untuk memastikan bahwa karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang harapan dari sebuah organisasi guna memperoleh umpan balik yang tepat waktu tentunya dan memiliki kesempatan untuk berkembang daripada skill daripada karyawan tersebut. Nah, untuk tujuan manajemen kinerja menurut Armstrong tadi yaitu yang dibagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu bertujuan untuk mengatur kinerja suatu organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisasi tentunya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien dari kinerja suatu organisasi. Yang ketiga, untuk membantu pengambilan keputusan organisasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi, kinerja tiap bagian dalam organisasi, dan kinerja individual, baik organisasi ataupun individual. Nah, slide selanjutnya ini ada fungsi manajemen kinerja. Nah, fungsi yang pertama yaitu untuk menetapkan standar kinerja. Yang kedua, untuk memotivasi karyawan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi suatu kebutuhan pelatihan. Yang keempat, menjadi dasar dalam pengambilan suatu keputusan sumber daya manusia, yaitu promosi, mutasi, atau kompensasi. Baik, selanjutnya ada proses manajemen kinerja. Nah, bagaimana sih untuk proses manajemen kinerja ini? Tentunya ada beberapa tahapan seperti yang di atas. Ada perencanaan kinerja, penentuan tujuan dan ekspektasi. Yang kedua, ada pelaksanaan, penentuan dan pengarahan secara terus-menerus.
Yang ketiga ada penilaian suatu kinerja melalui evaluasi atau hasil dan perilaku kinerja. Yang keempat tindak lanjut, umpan balik ini untuk penghargaan atau perbaikan suatu kinerja tentunya ya teman-teman atau sahabat-sahabat yang lagi nonton. Baik, yang selanjutnya di slide selanjutnya ini ada faktor yang mempengaruhi suatu kinerja. Nah, kinerja seseorang atau suatu organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor tentunya, baik dari faktor internal dari dalam maupun faktor eksternal dari luar. Nah, faktor internal yang dari dalam ini meliputi pada kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi individu. Nah, sedangkan faktor eksternal dari luar meliputi lingkungan kerja, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan interaksi antar karyawan. Nah, beberapa faktor utama yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain di slide berikutnya. Yang pertama yaitu ada motivasi kerja tentunya. Yang kedua ada kompetensi dan keterampilan. Yang ketiga lingkungan kerja. Yang keempat ada kepemimpinan, dan yang kelima ada sistem penghargaan dan sanksi tentunya. Dan yang terakhir yaitu ada komunikasi internal, komunikasi di dalam tentunya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan ya teman-teman. Nah, di sini kesimpulannya itu manajemen kinerja merupakan bagian integral dalam pengelolaan sumber daya manusia. Melalui sistem yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa setiap individu itu memberikan kontribusi tentunya yang maksimal terhadap pencapaian dari tujuan bersama, yaitu tujuan dari organisasi tersebut. Nah, proses manajemen kinerja yang efektif itu dimulai dari suatu perencanaan yang baik tentunya, dilanjutkan dengan pelaksanaan, penilaian, hingga tindak lanjut secara terus-menerus atau disebut juga dengan continue tentunya teman-teman. Baik, di slide selanjutnya ada any question atau pertanyaan gitu ya. Apabila sahabat-sahabat atau teman-teman yang lagi nonton channel YouTube saya boleh komentar tentunya. Silahkan berikan pertanyaan-pertanyaan, tentunya insya Allah saya akan menjawabnya. Baik, mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya berikan materi terkait manajemen kinerja yang sudah dipaparkan melalui video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi belajar. Tentunya kita sama-sama lagi belajar ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu pure dari saya pribadi dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasta Victoria sempre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.